Ketika seorang gadis Dayak kehilangan pamannya karena kekejaman preman terminal yang menguasai kota dengan ajian gelap, ia kembali dengan kekuatan leluhur yang selama ini disembunyikannya. Di tengah badai malam, Rani berhadapan dengan musuh yang membunuh keluarganya, pertarungan antara cahaya roh enggang dan ajian hitam yang mematikan. Di gudang tua yang nyaris runtuh, dendam lama pun meledak menjadi perang sakral yang menentukan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan hilang selamanya. Malam turun perlahan di terminal garis besi, menyusupkan hawa dingin yang membuat setiap pedagang menggigil bukan hanya karena cuaca, tetapi karena ketakutan yang menjelma seperti bayangan hitam di balik lampu-lampu redup. Terminal itu bukan lagi sekadar tempat menunggu bus, ia telah berubah menjadi sebuah kerajaan gelap di bawah cengkeraman para preman yang menguasai tiap sudut. Asap rokok bercampur bau solar dan keringat, menyesakkan paru-paru siapapun yang melintas. Di bagian paling belakang terminal, sekelompok preman berkumpul di bawah lampu kuning yang berkedip-kedip. Mereka tertawa keras, suara mereka membelah keheningan malam. Pemimpin mereka, Raka Brankas, berdiri tegap dengan tangan bertato simbol hitam yang tampak seperti bergerak ketika kulitnya menegang. Matanya liar, berkilat seperti seorang pemburu yang sudah lama kehilangan rasa iba. Baginya, malam adalah waktu untuk memungut upeti dari siapapun yang bernyali melintas. Seorang pedagang tua Dayak, Paman Tulus, berjalan perlahan sambil membawa keranjang anyaman berisi beberapa buah dan tanaman obat. Usianya mungkin telah lewat 60, tapi langkahnya tetap mantap meski wajahnya memendam kelelahan. Ia baru menutup lapaknya setelah seharian mencari nafkah. Ia tahu terminal ini berbahaya, namun ia tak punya pilihan selain melintasinya agar bisa cepat pulang. Raka melangkah maju, menghadang jalan Paman Tulus. "Bawa apa itu, orang tua?" Suaranya berat, syarat penghinaan. Paman Tulus tersenyum tipis, senyum yang mencoba menunjukkan kerendahan hati. "Hanya ingin pulang, nak. Biarkan saya lewat," katanya pelan. Namun senyum itu justru menyulut tawa kasar dari para preman, seakan kelembutan adalah sesuatu yang pantas ditertawakan malam itu. Salah satu preman merampas keranjang itu dan membantingnya ke tanah. Buah-buahan menggelinding, sebagian pecah. Tanaman obat yang disusun rapi terinjak telapak sepatu berdebu. Paman Tulus merunduk hendak mengambilnya, tetapi tendangan keras menghantam punggungnya, menjatuhkannya kembali. "Jangan sok baik di tempat kami, kakek." Suara preman itu melengking seperti binatang liar yang menemukan mangsa baru. Para penumpang dan pedagang lain hanya bisa menunduk. Tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Mereka tahu apa yang terjadi pada orang-orang yang mencoba melawan. Terminal garis besi bukan tempat bagi pahlawan, ia adalah tempat di mana keberanian bisa berakhir dalam genangan darah. Beberapa perempuan menutup mulut, tak sanggup melihat bagaimana tubuh tua itu terus dihajar tanpa ampun. Raka jongkok di depan Paman Tulus, wajahnya mendekat, napasnya berbau alkohol pekat. "Kau pikir bisa keluar masuk daerah kami tanpa bayar?" bisiknya seperti ular melata. Paman Tulus menahan sakit, namun suaranya tetap lembut meski bergetar. "Saya hanya ingin pulang, anak saya menunggu." Kata-kata itu tak pernah selesai. Raka menghantamkan gagang pisau ke pelipisnya, membuat dunia Paman Tulus berputar. Saat laki-laki tua itu rebah tak berdaya di tanah yang basah oleh hujan sisa sore, terminal menjadi saksi bisu kekejaman yang semakin menjadi-jadi. Para preman menyeret tubuhnya ke sudut gelap, meninggalkannya seperti sampah tak berharga. Tidak ada yang tahu bahwa kejadian malam itu akan menggerakkan sesuatu yang jauh lebih besar. Di kejauhan, angin malam membawa bisikan halus dari rimba Kalimantan, sebuah pertanda bahwa seorang gadis akan datang, dan malam-malam kelam terminal garis besi nyaris mencapai akhirnya. Di pedalaman hutan Kalimantan, jauh dari hiruk-pikuk kota, sebuah rumah panjang berdiri di antara pepohonan tinggi yang seolah menjaga rahasia leluhur. Disinilah Seruni Liling duduk bersila di tengah ruangan gelap, hanya ditemani bau damar dan nyala api kecil yang bergetar lembut. Sejak sore tadi, dadanya terasa berat, seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeram jantungnya. Ia merasakan sesuatu yang buruk terjadi pada seseorang yang ia sayangi, namun belum mampu melihat jelas. Saat malam mencapai puncak kelam, Seruni menutup mata. Suaranya lirih memanggil roh leluhur dalam bahasa kuno yang hanya dipakai keluarga penjaga adat Kuta. Angin hutan tiba-tiba berhenti berhembus. Api kecil itu mendadak memanjang seperti ditarik dari dunia lain. Dalam sekejap, penglihatan Seruni berubah menjadi kabur, lalu muncul gambaran kacau, keranjang buah pecah, tanah basah terminal, dan sosok tua tergeletak dengan darah menodai pelipisnya.
Seruni menahan napas. Ia mengenali sosok itu, pamannya, satu-satunya keluarga yang ia punya di kota. Tubuh Seruni bergetar hebat. Roh leluhur perempuan muncul dalam penglihatannya, bermahkota bulu enggang, mata bersinar tajam namun penuh kasih. Anak hutan, darah keluargamu telah disentuh kegelapan manusia. Tali hubunganmu memanggilmu ke tanah asing itu. Suara itu menggema lembut, namun membawa beban seperti guntur. Seruni menggenggam kedua tangannya. Tidak ada pilihan lain. Ia harus pergi. Dengan langkah cepat, Seruni membereskan barang-barangnya, tas kecil berisi tanaman obat kering, kalung tulang hutan milik ibunya, dan sehelai mandau pendek yang diwariskan kakeknya. Mandau itu berkilat tipis meski tanpa cahaya, seakan ikut merasakan panggilan darah yang sama. Di luar rumah panjang, angin kembali berhembus, namun kali ini membawa desau halus seolah para leluhur memberkatinya. Seruni berlari menuruni jalan setapak menuju perahu kecil yang tertambat di tepian sungai. Hatinya panas oleh kekhawatiran dan amarah yang belum pernah ia rasakan. Sepanjang hidupnya, ia belajar menguasai ilmu pernapasan hunting, tarian bela diri hudok, dan ajian pemanggil kekuatan hutan, bukan untuk membalas dendam, melainkan menjaga keseimbangan. Namun malam itu, keseimbangannya sendiri telah direnggut secara kejam. Perahu melaju memotong arus sungai yang hitam seperti tinta. Bulan memantulkan bayang wajah Seruni yang muram namun tegar. Setiap bunyi burung malam, setiap gemerisik daun, seakan menjadi suara yang memperkuat tekadnya. "Tulus, paman," gumamnya lirih, matanya memerah menahan air mata. Seruni jarang menangis, tetapi kali ini, rasa kehilangan merobek ketenangannya yang selama ini ia jaga. Beberapa jam kemudian, Seruni tiba di dermaga kecil pemukiman pinggir kota. Langit mulai menunjukkan semburat oranye dini hari ketika ia berjalan memasuki jalanan kota yang asing, dingin, dan penuh bau kendaraan. Tidak ada suara tongkat ketukan ritual seperti di kampungnya. Tidak ada suara anak-anak bermain. Kota terasa keras, penuh ancaman, dan seolah menatapnya sebagai pendatang yang tak diharapkan. Seruni akhirnya tiba di rumah paman. Pintu tidak terkunci. Setelah ia dorong perlahan, ruangan yang biasanya hangat kini berubah menjadi sunyi seperti kuburan. Di atas tikar usang, Seruni menemukan bercak darah yang telah mengering. Lututnya melemas. Ia meraih bekas kain yang robek, ia mengenali itu milik pamannya. Dalam diam yang pedih, Seruni berjanji pada dirinya sendiri, siapapun yang berani menyakiti keluarganya, akan merasakan murka rimba yang selama ini tidur dalam dirinya. Dan malam itu, bisikan roh leluhur kembali terdengar, lebih tegas, lebih gelap. "Cari mereka, anak rimba, keadilan menunggu." Udara pagi yang biasanya hangat justru terasa seperti kabut dingin yang menyelimuti tubuh Seruni saat ia berdiri di tengah ruangan sempit itu. Bekas-bekas perabot yang terbalik, kain sobek, dan noda darah yang menempel di lantai menceritakan sesuatu yang jauh lebih kejam daripada kata-kata. Seruni menyentuh bercak itu dengan ujung jarinya, dingin, kering, dan sunyi. Sunyi yang membuat dadanya terasa sesak, seolah seluruh hutan ikut menahan napas. Seruni menutup mata, mencoba membaca sisa energi yang tertinggal di ruangan. Dari ajaran leluhur, ia tahu bahwa setiap benda menyimpan jejak cerita. Ketika telapak tangannya menyentuh lantai, ia merasakan gelombang rasa sakit yang bukan miliknya sendiri, hentakan keras, rasa takut, suara napas terputus-putus, semua datang seperti bayangan asing yang menembus pikirannya. Lalu, sekelebat wajah Raka Brankas, pemimpin preman dengan sorot mata beringas, muncul dalam penglihatan batinnya. "Raka," desis Seruni dengan rahang mengeras. Nama itu keluar dengan getaran amarah yang ia sendiri jarang rasakan. Selama ini ia diajarkan untuk mengendalikan emosi, menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Namun kali ini, keseimbangan itu retak. Batin Seruni membawa kemarahan yang tak pernah diajarkan oleh para tetua. "Paman, apa yang mereka lakukan padamu?" gumamnya lirih. Ia bangkit dan berjalan ke sudut ruangan. Di situ, ia menemukan tongkat kayu kesayangan pamannya. Tongkat itu patah di tengah, seperti tanda perjuangan terakhir yang dilakukan dengan segala tenaga. Seruni memegang tongkat yang telah patah itu dan merasakannya bergetar seakan masih mengandung sisa-sisa keberanian pemiliknya. Air matanya jatuh tanpa suara. "Paman tidak pernah membahayakan siapapun," ucapnya, berat. Ketika ia hendak menaruh tongkat itu kembali, pintu rumah tiba-tiba diketuk. Seruni terkejut, tubuhnya refleks mengambil posisi bertahan.
Namun suara yang datang bukan suara ancaman, melainkan suara serak nenek tetangga yang selama ini menjaga paman. "Seruni, kau sudah datang, Nak." Seruni bergegas membukakan pintu. Nenek itu langsung memeluknya, tubuhnya gemetar ketakutan. "Nak, semalam, mereka menyeret pamanmu ke terminal." Nenek itu menceritakan apa yang dilihatnya, bagaimana Raka dan gengnya datang memaksa, bagaimana mereka merusak rumah paman, dan bagaimana tak ada seorang pun warga yang berani membantu. Seruni mendengarkan setiap kata dengan wajah menegang. Ia tahu preman terminal itu kejam, tapi ia tidak menyangka keberanian paman yang hanya ingin pulang membawa barang dagangan berakhir sekejam itu. Nafas Seruni menjadi berat, seperti hutan di dadanya sedang terbakar. "Kenapa tidak ada yang menolong?" tanya Seruni, suaranya rendah namun penuh tekanan. Nenek itu menunduk, suaranya bergetar. "Kami takut, Nak. Raka itu bukan manusia biasa. Ada sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang gelap." Kata-kata itu membuat Seruni membeku sejenak. Ia teringat pesan roh leluhur yang memperingatkan bahwa musuhnya bukan sekadar manusia. Ada kekuatan lain yang terlibat, dan itu membuat ancaman Raka semakin berbahaya. Seruni mengangkat tongkat patah milik pamannya, kemudian menyelipkannya ke dalam tas kecilnya. Ia menatap terminal dari kejauhan lewat jendela rumah, bangunan kelam yang dikuasai bayang-bayang kekerasan. "Kalau paman masih hidup," katanya perlahan, "aku akan membawanya pulang. Kalau tidak, aku akan membawa kembali keadilan untuknya." Di luar, angin kembali berdesir lembut, seakan menyetujui keputusannya. Hari itu, langkah Seruni perlahan berubah, dari seorang gadis pedalaman menjadi seorang pemburu yang menuntut kebenaran. Sore menjelang malam ketika Seruni akhirnya melangkahkan kaki ke arah pasar malam yang berada tidak jauh dari terminal garis besi. Pasar itu ramai, penuh lampu, warna-warni, musik dangdut dari speaker tua, dan orang-orang yang pura-pura bahagia meski rasa takut terus mengintai dari balik tenda-tenda kain. Seruni berjalan perlahan, memperhatikan tiap wajah, tiap sudut, mencari tanda-tanda keberadaan pamannya. Hatinya berdebar, bukan karena keramaian, tapi karena firasatnya mengatakan bahwa kebenaran berada di tempat ini. Ia berhenti di depan lapak buah, tempat biasanya pamannya berjualan sebelum dipaksa pindah oleh para preman. Pedagang baru yang menempati lapak itu menatapnya dengan waspada. Seruni menanyakan tentang pamannya, namun pedagang itu hanya menggeleng, jelas takut bicara. Seruni memejamkan mata sejenak, merasakan sisa energi di sekitar lapak. Dan di sanalah ia merasakannya, jejak ketakutan yang kuat, seperti luka tak terlihat yang tertinggal di udara. Tak jauh dari sana, suara gaduh terdengar. Para preman terminal tengah memalak seorang penjual minuman. Seruni melihat dari kejauhan, kedua matanya menyipit. Ia mengenali salah satu dari mereka sebagai orang yang muncul dalam bayangan yang ia lihat di rumah pamannya. Tubuhnya bergetar, bukan oleh rasa takut, tetapi kemarahan yang ia tahan dengan susah payah. Namun ia tahu ia belum boleh menyerang. Ia butuh informasi. Seruni mendekati seorang ibu penjual nasi yang terlihat gusar menyaksikan penindasan itu. Dengan suara lembut, Seruni bertanya, "Bu, apakah ibu melihat seorang pedagang tua Dayak beberapa malam lalu?" Dia membawa keranjang anyaman. Wajah ibu itu langsung memucat. Matanya bergerak gelisah, seperti seorang yang ingin bicara namun takut hidupnya terancam. Perlahan, ibu itu berbisik, "Nak, aku melihat mereka mengeroyok beliau dekat terminal. Aku tidak bisa menolong, Raka terlalu berbahaya." Seruni menelan perih yang menyengat di tenggorokan. Ia bertanya lebih lanjut dan ibu itu akhirnya memberanikan diri bercerita. Beliau sempat berteriak minta tolong, tapi tak ada yang berani. Mereka menyeretnya ke gudang belakang terminal. "Aku hanya bisa memejamkan mata," suara ibu itu pecah. Seruni meremas tangannya, menahan badai emosinya. Gudang belakang terminal, itulah titik terang pertama yang ia dapat. Tiba-tiba suara tawa keras para preman pecah dari seberang. Mereka sedang bercerita tentang orang tua keras kepala yang berani menantang Raka. Seruni menajamkan pendengarannya, memusatkan energi ajian pendengaran rimba yang diajarkan leluhurnya. Dengan ajian itu, ia bisa mendengar bisikan dari jarak jauh. Kata demi kata masuk ke telinganya, hinaan, ejekan, dan pengakuan samar tentang bagaimana mereka memperlakukan pamannya. Jantung Seruni mencelos, tapi wajahnya tetap tenang. Salah satu preman, tubuh gemuk dengan rantai perak di leher, bercerita sambil tertawa keras. "Raka bilang, kalau ada keluarganya datang,
suruh saja merangkak ke gudang. Biar mereka tahu siapa penguasa terminal. Kata-kata itu menusuk Seruni lebih tajam daripada mandau manapun. Ingatannya melayang pada tongkat pamannya yang patah. Perasaan bersalah dan amarah bercampur, membuat bulu kuduknya meremang. Seruni menoleh ke arah terminal yang berdiri gelap di kejauhan. Lampunya berkedip-kedip, seolah menantangnya untuk masuk. Di benaknya, suara roh leluhur kembali bergema, kegelapan di sana tidak bisa dibiarkan. Seruni menarik napas panjang. Malam itu, ia memutuskan satu hal, sebelum matahari terbit, ia akan menginjakkan kaki di gudang belakang terminal, tempat kebenaran, dan mungkin kematian, menunggu. Dan ia tidak akan pergi sendirian, roh-roh hutan telah mulai mengikuti langkahnya. Malam turun dengan cepat, menelan pasar dan terminal dalam gelap yang tak wajar. Lampu-lampu di terminal garis besi berkedip tak stabil, seperti sedang berusaha bertahan melawan sesuatu yang lebih besar dari sekadar masalah listrik. Seruni berdiri di depan pintu, samping terminal, menyembunyikan dirinya di balik bayang-bayang. Suara bising kendaraan perlahan memudar, digantikan keheningan yang justru membuat suasana terasa semakin mencekam. Ia tahu, langkah kecil berikutnya akan membawanya masuk ke sarang musuh. Gudang belakang terminal berada di area terbengkalai yang jarang disambangi orang. Dindingnya hitam, kusam, penuh coretan, dan pintunya menggantung miring seakan pernah ditendang keras. Seruni merayap mendekat perlahan, menyatukan napasnya dengan ritme alam, teknik meditasi yang selama ini menjaga ketenangan batinnya. Namun malam itu, ketenangan itu rapuh. Di balik pintu itu mungkin ada jawaban yang menakutkan, tapi juga satu-satunya jalan menuju kebenaran. Ketika Seruni menyentuh pintu gudang, hawa dingin merayap keluar seperti kabut dari dunia lain. Ia menelan ludah, lalu mendorongnya perlahan. Pintu berderit panjang, memecahkan keheningan. Di dalam, bau besi, debu, dan sesuatu yang samar menyeret memori Seruni kembali ke rumah pamannya. Cahaya lampu kecil yang menggantung di langit-langit berkedip lemah, hanya cukup untuk menampakkan bayangan-bayangan besar dari barang-barang rusak yang berserakan. Seruni melangkah masuk. Kakinya berhenti tiba-tiba ketika melihat kain robek yang tergeletak di lantai dekat tumpukan karung. Ia berlutut, mengangkat kain itu perlahan, dan hatinya mencelos. Itu kain dari pakaian pamannya. Beban emosional seakan menimpa dadanya. "Paman, di mana engkau?" Bisikannya nyaris tak terdengar, namun di dalam hatinya, suara itu seperti jeritan. Ketika ia tengah tenggelam dalam kesedihan, suara langkah kaki terdengar di luar gudang. Berat, kasar, dan semakin mendekat. Seruni cepat menyembunyikan diri di balik tumpukan karung. Pintu gudang terbuka lebar, dan 3 orang preman masuk sambil tertawa lantang. Di antara mereka, Seruni mengenali pria berkalung rantai, preman yang bercerita di pasar malam tadi. Mereka mengobrol santai seakan gudang itu bukan tempat penuh tragedi. "Apa Raka bilang? Kalau ada keluarga si tua itu datang, kita sikat saja langsung." "Iya," ucap rantai silver sambil menyalakan rokok. Tawa mereka menggema di dalam ruangan. Seruni mengerutkan dahi. Tawa itu tak hanya mengejek, tapi juga penuh kesombongan gelap. Dalam kegelapan persembunyiannya, Seruni merasakan hawa panas merambat dari telapak tangannya, pertanda ajian hunting mulai merespon emosinya. Seruni tahu ia harus tetap tenang. Bukan karena takut, tetapi karena ia belum punya cukup informasi. Ia mendengarkan dengan saksama percakapan mereka. Salah satu preman berkata, "Raka bilang tubuh si tua itu udah dibawa ke tempat biasa. Yang dekat sungai itu. Dia mau bersihin semua jejak." Kata-kata itu membuat Seruni menggigil. Tempat dekat sungai, itu berarti mereka memindahkan pamannya ke lokasi lebih tersembunyi. Ia masih punya harapan, atau setidaknya petunjuk. Ketika ketiga preman itu keluar dari gudang dan pintu kembali menutup, Seruni muncul dari persembunyian. Mata Seruni kini berbeda, lebih tajam, lebih gelap, dan penuh tekad. "Tempat dekat sungai," gumamnya. Ia menghadap keluar, udara malam merasuk ke paru-parunya. Malam itu, perjalanan Seruni memasuki dunia bayangan baru saja dimulai. Dan satu hal pasti, langkah berikutnya akan mempertemukannya dengan kebenaran yang lebih pahit, atau dengan amarah yang selama ini tertahan di dasar hatinya. Hujan mulai turun ketika Rani memasuki kawasan pinggir terminal, tempat para preman biasa berkumpul untuk menyembunyikan barang jarahan mereka. Aroma tanah basah bercampur dengan bau asap rokok dan alkohol menguap di udara, membuat langkahnya terasa makin berat. Meski begitu,
Mata Rani tetap fokus, disinilah ia mendengar kabar bahwa orang terdekat Kalia, preman paling kejam di terminal itu, sedang bersembunyi. Dadanya sesak, tetapi tekadnya tak tergoyahkan. Dari kejauhan, ia melihat 3 orang bersenjata tajam tengah berdiri di bawah tenda lusuh, berbisik sambil sesekali melirik sekitar. Rani merapat ke pohon besar, menajamkan pendengarannya. Mereka sedang membicarakan rencana kabur setelah aksi brutal yang menewaskan paman Rani minggu lalu. Setiap kata menusuk jantungnya, membawa kembali bayangan wajah lelaki tua itu yang selalu tersenyum ketika menyambutnya pulang. Tanpa menunggu lebih lama, Rani menggerakkan jari-jarinya, memanggil kekuatan leluhur yang mengalir di darahnya. Cahaya tipis merah kecoklatan menyapu kulit lengannya, tanda roh penjaga telah turun menyertai. Angin di sekitarnya bergemuruh, seakan ikut menegaskan bahwa malam ini bukan sekadar pemburuan, melainkan penegakan keadilan. Salah satu preman menyadari kehadiran sosok di balik kegelapan. Ia berteriak, membuat 2 lainnya menoleh panik. Namun sebelum mereka sempat mengangkat senjata, Rani melompat keluar dari bayangan dengan gerakan secepat elang. Sabetan tangannya, yang dipenuhi energi ajian warisan Dayak, menghantam tanah dan menciptakan gelombang kejut yang membuat ketiga preman itu terhempas keras. Merasa terpojok, salah satu dari mereka bangkit sambil menodongkan pisau. "Kau pikir kau bisa melawan kami sendirian?" teriaknya. Rani tidak menjawab, hanya tatapan matanya yang dingin, penuh duka dan amarah, membuat pria itu mundur setapak meski mencoba tampak berani. Kekuatan yang menyelubungi gadis itu jelas bukan kekuatan manusia biasa. 2 preman lain mencoba melarikan diri menuju gang sempit. Rani mengibaskan tangan, mengendalikan angin tajam seperti bilah. Bukan untuk melukai fatal, tetapi cukup membuat mereka tersungkur dan tak mampu berdiri. Ia hanya ingin satu hal malam itu, informasi tentang keberadaan Kalia, pemimpin mereka. Teriakan mereka tenggelam dalam hujan yang semakin deras. Dengan suara bergetar namun tetap tegas, Rani menarik salah satu preman yang paling tua. "Di mana Kalia?" tanyanya. Hening sesaat, lalu pria itu menunjuk arah gudang tua di sisi utara terminal, tempat yang bahkan polisi jarang mau mendekat. Ketakutan di matanya menunjukkan bahwa ia tidak sedang berbohong. Rani melangkah mundur, memandang ketiga preman itu yang kini gemetar di tanah. "Aku tidak akan mengambil nyawa kalian," ujarnya lirih. "Tetapi ingat, malam ini adalah awal dari akhir bagi kejahatan yang kalian lindungi." Dengan itu, ia berbalik, berjalan menembus hujan menuju gudang utara. Setiap langkahnya membawa gema takdir, dan pada akhirnya, pertarungan yang akan menentukan semuanya. Gudang tua di utara terminal itu berdiri seperti raksasa yang terlupakan, gelap, berkarat, dan separuh runtuh. Hujan yang turun semakin deras membuat atapnya berderak, menimbulkan suara gemuruh yang seperti suara perang. Rani berhenti di depan pintunya, merasakan hawa dingin menyeruak dari celah-celah kayu yang lapuk. Ada aura jahat yang pekat di dalam bangunan itu, aura yang ia kenal baik, aura Kalia. Ia menghela napas panjang sebelum mendorong pintu gudang yang mengerang seperti makhluk yang terluka. Begitu ia masuk, bau besi dan darah yang mengering langsung menyerangnya. Lampu kuning redup berayun di tengah ruangan, menciptakan bayangan panjang yang menari-nari di antara tumpukan peti tua. Di sana, Rani merasakan kehadiran banyak roh yang terluka, korban kekejian para preman yang selama ini tak pernah tersentuh hukum. Langkahnya terhenti ketika suara tepukan pelan terdengar dari arah belakang tumpukan peti. Seorang pria tinggi keluar dari bayangan sambil menyalakan sebatang rokok. Tatapan matanya tajam, namun bibirnya menyunggingkan senyum meremehkan. "Jadi kau kembali, Rani," katanya dengan nada santai namun menusuk. "Kupikir setelah kehilangan pamanmu, kau akan bersembunyi seperti anak kecil." Rani mengepalkan tangannya, ada getaran amarah yang menyambar dadanya. "Aku tidak kembali untuk berbicara," ucapnya dingin. "Aku kembali untuk menyelesaikan semuanya." Cahaya merah kecoklatan perlahan muncul lagi di kulitnya, menyebar seperti bara hidup yang bangkit dari tidur panjang. Kalia tertawa, kali ini lebih keras, lebih provokatif. "Kau pikir kekuatan dayakmu yang menyedihkan itu cukup melawan ajian yang kubawa?" Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba udara di dalam gudang berubah. Angin berputar, suhu turun drastis, dan bayangan di dinding memanjang secara tidak wajar. Ia telah membuka kekuatan ajian cakra bumi, ajian yang ia curi dari seorang dukun yang ia bunuh beberapa tahun lalu. Rani tidak gentar, meski auranya terdorong oleh tekanan energi gelap Kalia. Ia berdiri tegak,
membiarkan kekuatan leluhur di tubuhnya bangkit sepenuhnya. Roh penjaga muncul sebagai siluet samar di belakangnya, seekor burung enggang raksasa dengan mata merah membara. Sayapnya mengepak perlahan, menyentuh udara dengan keangkuhan kuno. Benturan pertama terjadi begitu cepat. Kalia melompat maju dengan kecepatan yang tidak wajar, menyerang dengan gelombang energi kegelapan. Rani menangkisnya dengan kedua telapak tangan, menciptakan kilatan cahaya merah yang mengguncang seluruh gudang. Suara dentumannya membuat kaca jendela pecah, dan peti-peti tua beterbangan. Pertarungan antara dua kekuatan berbeda itu menjadi pusat badai di ruangan gelap tersebut. Namun satu hal jelas, Kalia tidak hanya ingin mengalahkan Rani, ia ingin menghancurkannya secara total. Sementara Rani, di dalam hatinya, hanya membawa satu tujuan, menegakkan keadilan atas luka yang selama ini ia pendam. Dan malam itu, di gudang tua yang diselimuti hujan, dua takdir yang bertentangan akhirnya saling menerjang tanpa sisa. Serangan demi serangan kembali membentur udara, menciptakan ledakan cahaya dan bayangan yang saling berkejaran di seluruh ruangan. Gudang tua itu bergetar seperti akan runtuh kapan saja. Rani terdorong ke belakang ketika salah satu pukulan energi Kalia mengenai dadanya, membuatnya terempas menabrak peti kayu hingga pecah. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya, namun matanya tetap tajam, bukan dengan ketakutan, melainkan tekad yang semakin membara. Kalia mendekat dengan langkah malas, seolah ia sedang mengamati mangsa yang sudah pasti kalah. "Rani, kau selalu keras kepala," katanya sambil menegakkan tubuh. "Andai saja kau menyerah dulu, aku bisa membiarkanmu hidup. Tapi sekarang, terlambat." Ajian cakrabumi di tubuhnya memancar lebih kuat, membuat lantai bergetar seperti gempa kecil. Debu-debu berjatuhan dari langit-langit yang rapuh. Namun dalam remang itu, Rani kembali berdiri. Meski tubuhnya gemetar, semangatnya tidak goyah. Ia mengusap darah di bibirnya, lalu menatap Kalia dengan pandangan yang membuat pria itu berhenti sesaat. "Kau boleh hancurkan tubuhku," ucap Rani lirih namun tegas. "Tapi semangat para leluhurku takkan pernah kau sentuh." Aura merah di tubuhnya berubah menjadi lebih pekat, seperti bara yang disiram angin kencang. Roh enggang di belakangnya menundukkan kepala, memberi restu. Tiba-tiba, angin berputar di sekitar Rani, mengangkat serpihan kayu, debu, dan potongan besi yang berserakan. Suara dentuman petir terdengar dari luar, seolah alam ikut menyaksikan pertarungan keduanya. Kalia mengerutkan kening, kini tidak lagi tersenyum. Ia bisa merasakan energi Rani meningkat pesat, jauh melebihi yang ia perkirakan. "Apa yang kau lakukan?" teriaknya, nada paniknya tak bisa ia sembunyikan. Rani mengangkat kedua tangannya perlahan, dan seketika cahaya merah menyala dari telapak tangannya. "Ini bukan hanya kekuatanku," katanya. "Ini kekuatan semua roh yang kau lukai, semua orang yang kau bunuh." Suara bisikan dari roh-roh itu bergema di seluruh gudang, pelan, penuh kesedihan, namun sekaligus mengandung kemarahan yang terpendam selama bertahun-tahun. Kalia mencoba menyerang lebih dulu, mengibaskan gelombang energi hitam pekat yang berputar seperti pusaran angin. Namun kali ini Rani tidak mundur. Ia menembakkan dua semburan cahaya merah sekaligus, menghantam gelombang hitam itu. Benturan keduanya menciptakan ledakan besar yang menghancurkan separuh dinding gudang. Kilatan cahaya seperti matahari kecil meletup, membuat keduanya sama-sama terlempar. Debu tebal memenuhi ruangan, hujan mulai menembus lubang di atap yang hancur. Suasana menjadi dingin, gelap, dan mencekam. Tapi di antara kepulan debu itu, hanya satu sosok yang berhasil berdiri tegak, Rani. Tubuhnya luka, pakaiannya robek, namun aura merah masih menyala samar di sekelilingnya. Sementara Kalia tergeletak beberapa meter jauhnya, tubuhnya terguncang hebat, wajahnya terdistorsi oleh kemarahan dan ketidakpercayaan. Dengan langkah perlahan namun pasti, Rani mendekat. Setiap langkahnya menimbulkan getaran kecil, seperti suara genderang perang. Malam itu belum selesai, pertarungan masih belum berakhir, dan saat Rani berdiri di hadapan musuh terbesarnya itu, ia tahu satu hal, ia tak akan mundur. Tidak sebelum Kalia merasakan balas dendam semua jiwa yang telah ia hancurkan. Angin malam menerobos masuk melalui dinding gudang yang setengah runtuh, membuat lampu-lampu tua bergoyang liar. Rani berdiri di tengah kegelapan itu, tubuhnya berlumur debu dan darah, namun sorot matanya masih menyala tajam. Di hadapannya, Kalia berusaha bangkit sambil menahan sakit. Meski tubuhnya dibalut ajian, ia tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa serangan terakhir Rani hampir meretakkan pertahanannya.
Kalia memuntahkan darah sambil tertawa parau, tawa yang terdengar seperti besi beradu. "Jadi ini, kekuatan yang disimpan keluarga Dayakmu," katanya sambil terhuyung. "Pamanmu dulu juga seperti itu," keras kepala sampai akhir. Kata-kata itu membuat langkah Rani terhenti. Dadanya terasa sesak, seperti dihantam pukulan tak terlihat. Kalia menyeringai, melihat perubahan di wajah Rani. "Oh, kau tidak tahu, ya. Pamanmu tidak mati karena kecelakaan, aku yang membunuhnya." Dunia Rani seolah berhenti berputar. Kenangan pamannya memenuhi pikirannya, senyumnya, pelukannya, nasihatnya, dan tubuhnya yang ditemukan terluka parah di hutan. Selama ini keluarga mengira ia diserang hewan liar. Namun kini, kebenaran yang pahit itu terungkap, menghantam Rani lebih keras daripada 1000 pukulan. Air matanya menetes, bukan karena kelemahan, tetapi karena amarah yang lebih gelap dan lebih dalam dari sebelumnya. Kalia melihat itu sebagai kesempatan. Ia kembali mengumpulkan energi gelap, dan bayangan hitam berputar di sekelilingnya. "Sekarang kau tahu alasannya," katanya. "Pamanmu menghalangiku mencuri ajian itu. Dia memohon untuk hidup, tapi aku tidak suka orang yang lemah." Kata-kata itu menjadi pemantik terakhir. Rani merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi semangat para leluhur, lebih panas, lebih liar, lebih hidup. Roh enggang di belakangnya membesar, sayapnya melebar hingga hampir menyentuh langit-langit. Dengan suara yang bergetar namun penuh kekuatan, Rani berbisik, "Kau bukan hanya mengambil nyawanya, kau merobek hatiku." Cahaya merah menyala dari kaki hingga ke puncak kepalanya. Bahkan udara di sekitar Rani tampak bergetar. Kalia, untuk pertama kalinya, mundur selangkah. Ketakutan yang ia sembunyikan kini terlihat jelas di matanya. Ia mengangkat tangannya untuk menyerang lebih dulu, namun Rani bergerak lebih cepat, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Rani meluncur seperti kilat, menghantamkan tinjunya ke pertahanan ajian Kalia. Satu pukulan itu cukup untuk menciptakan dentuman besar, memecahkan sisa-sisa kaca dan membuat tanah retak. Kalia terpental jauh, menghantam dinding hingga menciptakan lubang besar. Serangan itu bukan hanya pukulan fisik, itu adalah serangan batin, kemarahan, dan cinta yang hilang. Gudang itu gemetar hebat, hampir seperti akan ambruk sepenuhnya. Kalia berusaha berdiri, tetapi kakinya goyah. Energi gelap yang melindunginya kini berkedip-kedip, seperti lilin yang hampir padam. Kau bukan manusia," katanya dengan suara serak. Rani melangkah maju, pelan namun penuh wibawa, seperti seorang dewi perang yang turun dari langit. "Aku manusia," balas Rani lirih. "Dan itulah kekuatanku." Ketika Kalia mencoba mengangkat tangannya lagi, Rani menepisnya dengan satu gerakan ringan. Sisa energi dari gerakan itu saja sudah membuat Kalia tersungkur ke tanah. Malam itu, di bawah hujan dan cahaya petir, garis antara pembalasan dan keadilan semakin tipis. Rani berdiri di atas musuhnya, tubuhnya bergetar, dan malam itu ia tahu, disinilah takdir pamannya akan dituntaskan. Hujan turun semakin deras, membasahi lantai gudang yang retak dan pecah. Rani berdiri dengan napas berat, tubuhnya penuh luka namun auranya masih menyala terang. Di hadapannya, Kalia terbaring lemah, tubuhnya penuh retakan hitam, pertanda bahwa ajian gelap yang selama ini menopangnya sedang runtuh dari dalam. Setiap tarikan napas Kalia terdengar seperti cabikan terakhir dari monster yang hampir mati. Namun matanya masih menyimpan sinar kebencian yang belum padam. Rani mendekatinya dengan langkah mantap. Setiap langkahnya bergema, seolah roh-roh leluhur mengikuti di belakangnya. Roh enggang yang sejak awal melindunginya kini muncul semakin jelas, membentangkan sayapnya tinggi, memberi Rani kekuatan dan keteguhan. "Semua yang kau lakukan, semua rasa takut yang kau sebarkan, berakhir di sini," ucap Rani lirih. Suaranya tenang, tapi bagai badai yang siap meledak kapan saja. Kalia tertawa lemah, batuk-batuk, namun masih mencoba mempertahankan kesombongan terakhirnya. "Kau pikir, membunuhku akan mengakhiri semuanya?" katanya sambil menatap Rani dengan tatapan penuh dendam. "Ada banyak yang seperti aku, lebih kuat, lebih haus darah," namun sebelum ia bisa melanjutkan, tubuhnya tersentak. Retakan hitam di kulitnya menyebar cepat. Ajian Cakrabumi mulai memakan diri pemiliknya. Rani berlutut di sampingnya, menatapnya dengan campuran marah dan iba. "Tidak, dengan mengakhiri ini, aku menghentikan rantai kebencianmu." Ia mengangkat tangannya, cahaya merah dari energi leluhur berkumpul di telapak tangannya, berputar pelan seperti pusaran angin merah menyala. Kalia mencoba mengangkat tangan untuk melawan,
namun ia terlalu lemah. Energinya bocor tanpa kendali, membuat tubuhnya semakin kehilangan bentuk asli. Petir menyambar di luar, menerangi seluruh gudang. Rani menatap musuh yang telah merenggut pamannya, dan banyak nyawa tak bersalah lainnya. Air mata jatuh, bukan karena ragu, tetapi karena beban keputusan yang tak pernah ia inginkan. "Paman, ini untukmu," bisiknya pelan. Kemudian, ia menekan telapak tangannya ke dada Kalia. Cahaya merah itu menyala terang, menembus kulit dan menghancurkan ajian gelap dari dalam. Kalia menjerit, jeritan yang menggema hingga keluar gudang, bercampur dengan suara badai. Tubuhnya bergetar hebat, kemudian mulai menghilang, larut menjadi serpihan bayangan hitam yang terbawa angin. Dalam beberapa detik saja, sosok yang pernah meneror terminal itu lenyap, hilang tanpa bekas. Hanya bau abu dan debu yang tertinggal, bersama keheningan yang begitu tajam. Setelah semuanya berakhir, cahaya merah di tubuh Rani perlahan meredup. Roh enggang di belakangnya mengepakkan sayap, lalu menghilang perlahan, meninggalkan Rani dalam kesunyian. Lututnya goyah. Ia terjatuh, menumpukan kedua tangannya di lantai basah, merasakan gelombang kelelahan menghantam tubuhnya. Namun di balik rasa lelah itu, ada kedamaian baru. Beban bertahun-tahun akhirnya runtuh dari pundaknya. Sambil memandang ke langit-langit gudang yang bolong, membiarkan hujan mengguyur dirinya, Rani berbisik, "Semuanya selesai, Paman. Aku telah menepati janji." Hujan itu terasa seperti air pemurni, menyapu luka, darah, dan sisa-sisa kegelapan yang melekat. Malam itu, seorang gadis Dayak bangkit sebagai penjaga, bukan hanya bagi keluarganya, tetapi bagi semua yang tak mampu melawan. Dan di tengah badai yang perlahan mereda, Rani tahu, inilah awal dari perubahan yang lebih besar.